praktek. Para saudari dan saudara, pada malam hari ini kita mengenangkan kembali perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai perayaan terakhir yang dilaksanakan Kristus bersama para muridnya. Perjamuan Kristus dengan para muridnya yang kita kenangkan pada malam hari ini menjadi simbol serah diri secara total, karena tubuh dan darah diberikan demi keselamatan para murid, dan demikian juga dihadirkan untuk keselamatan kita dan seluruh umat manusia. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan yang kita rayakan malam hari ini, kita diajak juga untuk mewariskan tradisi iman ini kepada keluarga kita masing-masing. Maka mari kita awali perayaan Ekaristi Kamis Putih pada malam hari ini, kenangan akan perjamuan Tuhan, dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita mensyukuri Ekaristi yang menyelamatkan. Kita mensyukuri tubuh dan darah Tuhan yang dapat kita terima secara berkala, yang memampukan kita terhindar dari dosa dan sampai kepada hidup yang sejati. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini menuju kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat yang terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus. Ia menanggalkan pakaiannya, mengambil sehelai kain lengan, mengikatkannya pada pinggangnya, buah basi, dan mulai membasuh kaki para muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat. Lalu sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepada Yesus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" "Tetapi engkau akan memahaminya nanti." Kata Petrus kepada Yesus, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam diriku." Maka kata Simon Petrus kepada Yesus, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapapun yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya.
kalian pun sudah bersih. Hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, karena itu ia berkata, tidak semua dari kalian bersih. Bapak Ibu para saudari dan saudara, bacaan-bacaan kitab suci pada sore hari ini sekurang-kurangnya bagi saya bisa menjadi sumber untuk dua pokok permenungan bagi kita semua. Yang selama pandemi ini rupanya termasuk menurut saya dalam kapasitas kita sebagai warga gereja Katolik semacam menjadi trending topik, karena gagasan Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga, rupa-rupanya dimaknai dengan cara yang beraneka ragam. Karena gagasan gereja rumah tangga dipahami dengan cara mereduksinya, memiskinkannya dengan menganggap bahwa toh dalam praktik masa pandemi rupa-rupanya gereja memfasilitasi dalam media online. Maka jika demikian tidak perlu lagi merayakan perayaan Ekaristi ke gereja. Punya arti yang menyimpang ketika kita sebagai orang beriman menyetujui gagasan. Nah, bacaan malam hari ini Bapak Ibu para saudari dan saudara, menurut saya menyampaikan yang sebaliknya. Apapun yang kita rayakan atau Ekaristi yang kita rayakan dengan katakanlah streaming, dengan menonton televisi, maka kita akan mengerti sedalam-dalamnya hanya streaming itu tidak menggantikan Ekaristi yang sesungguhnya yang bisa kita ibadati bersama. Maka bacaan hari ini mengingatkan kita agar senantiasa menghayati Ekaristi sebagai kenangan yang menyelamatkan, bukan sekedar kewajiban sebagai orang beriman Kristiani. Oh, setiap hari Minggu ada misa. Ini bukan masalah sekedar ritual yang berulang. Bacaan hari ini mengingatkan Ekaristi itu kenangan yang menyelamatkan. Mengapa menjadi kenangan yang menyelamatkan? Bacaan kitab suci tadi mengatakan, Yesus mengatakan pada muridnya, kalian menyebut aku guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Maka jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh kaki, dan seterusnya. Untuk menerima kenangan Kristus yang menyerahkan diri bagi kita semua dan itu menyelamatkan. Maka kalau kita merayakan Ekaristi, sebetulnya kita ingin diselamatkan. Datang ke Ekaristi itu ingin diselamatkan. Maka dalam pandemi ini, betul apa yang disuarakan oleh Bapak Suci. Seharusnya setiap orang beriman Kristiani menjadi semakin rindu untuk mengenangkan secara langsung kurban Ekaristi yang Kristus lakukan. Karena yang menyelenggarakan dan yang menghendaki Ekaristi itu Tuhan sendiri. Maka Ekaristi itu pertama-tama bukan buatan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang menghendaki. Maka gagasan dalam batin yang ingin dibangun adalah kesadaran nek sing ngersake kuwi Gusti kudune saya semakin rindu sebagai orang beriman yang menyelenggarakan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan inilah tubuhku dan darahku. Maka kerinduan untuk datang sendiri, datang ke gereja itu sebetulnya menjadi semakin besar. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga, mengajak kita untuk memiliki kerinduan besar. Tuhan sendiri yang mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Orang Jawa itu punya istilah, katanya demikian, satu dagen itu geni, ratu itu geni, Gusti itu geni. Artinya, menurut saya sih, sekurang-kurangnya artinya apa yang disadarannya itu jadi, yang dikatakan itu efektif. Lah, kalau kita itu meyakini Kristus itu Tuhan, maka setiap kali Ekaristi bukan saya yang membuat tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan, bukan saya, bukan pastor, bukan uskup, tetapi Tuhan sendiri yang menghendaki. Lah kalau Tuhan sendiri yang menghendaki Ekaristi ini,
Maka ini menjadi sesuatu yang sebetulnya istimewa. Oleh itu berarti Gusti Yesus dhewe sing dawuhi aku supaya saben-saben ngriyayakake Ekaristi Bujono Kurban setiap kali rindu semakin besar. Hari Senin dan Selasa yang lalu kami para imam di Keuskupan Agung Semarang, diocesan dan kongregasi dari kelompok manapun mengadakan rekoleksi pembaruan janji imamah, dan saya yakin Bapak Ibu para saudara-saudara ada yang menyaksikannya. Salah satu materi yang menarik bagi saya adalah permenungan tentang Bapak Yusuf. Maka bapak keluarga itu sentral. Maka ibu-ibu tolong doronglah suami Anda menjadi bapak keluarga yang Katolik. Meskipun Anda yang punya inisiatif, doronglah suami Anda supaya bisa mengajarkan hal yang rohani pada putra-putri. Dan itu akan mempercepat pertumbuhan kepribadian putra-putri Anda. Kalau itu secara rohani ya sebagai orang beriman Katolik. Maka kita diajak untuk mewariskan iman ini. Dan iman itu bisa diwariskan tidak hanya kalau ibunya sembahyang, saat dino sembahyang sampai berpuluh-puluh tahun, tetapi kita perlu menggugah hati suami kita masing-masing. Buatlah suami Anda menjadi laki-laki Katolik, suami Katolik. Dan anak-anak Anda yang masih punya bapak, buatlah bapak Anda menjadi laki-laki Katolik. Kalau tanya perkara rohani, jangan sekedar tanya pada ibu. Bu, sembahyang salam Maria ini piye toh? Jangan. Sekali-kali tanyalah, Pak, doa saya ini piye toh? Ajarlah aku sembahyangan tasbih. Mintalah Bapak mengajar. Karena dengan itu kita membantu bapak-bapak kita menjadi laki-laki Katolik. Dan buahnya ada anak-anak kita mengalami percepatan menjadi pribadi yang Katolik juga berbicara tentang Tuhan. Karena bacaan dari ini mengatakan Yesus mewariskan. Dalam bacaan pertama, bapak-bapak keluarga Israel mewariskan cerita tentang keluaran keselamatan dari Mesir. Buatlah suami-suami kita itu merasa lebih utuh ketika tidak hanya secara ekonomi tetapi secara rohani dia bisa nuntun putra-putrinya untuk berdoa berusaha. Semakin penuh, semakin utuh putra-putri keluarga kita menjadi orang beriman Kristen. Semoga kerinduan kita kepada Kristus semakin besar karena keselamatan dikehendakinya untuk kita dan seluruh manusia. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan penghormatan singkat pada sakramen Maha Kudus. Para saudari dan saudara, pada malam hari ini tidak ada berkat, tetapi sakramen dalam sibori ini akan diangkat. Kemudian Bapak Ibu, para saudari dan saudara tidak perlu berdiri dan berlutut. Silahkan memberi hormat dengan menundukkan kepala dari tempat duduk.